kita expose, kita sampaikan ke dunia maya. Ternyata peminat hampir kebanyakan yang hadir adalah pelaku bisnis muda. Insya Allah akan ketularan Mas Jojo nantinya gitu. Yang pertama bintang santri ini sebenarnya Mas Eko, materinya adalah kalau ingin sukses bisnis kamu jangan takut pada dukun, jangan takut pada dewa. Yang kedua, kalau ingin sukses jangan takut mati. Kemarin ada yang bilang aku sayang, acaranya kok masih malam toh, aku takut pulangnya. Nah ini orang bakal sukses. Yang ketiga, ingin sukses bisnisnya jangan takut dengan takdir, lawan takdir. Pak Eko, tepuk tangan Pak Eko. Ini bintang santri pertama Michael yang begitu. Dia juga sudah punya karyawan sekitar 8.000 orang seluruh Indonesia, terutama adalah security dan driver. Kemudian bintang santri kedua narasumbernya adalah mantan ketua Kadin Pusat, mantan ketua HIPI Pusat Bapak Gembong Suryo ya, Sulistyo. Kesimpulannya, pribumi pengusaha pribumi akan bisa jaya kalau pemerintah berpihak. Oke kan? Dan di situ maka HIPI istimewa punya slogan keadilan dan keberpihakan. Kita kalau tidak dilindungi pemerintah nonsen, kita akan bisa hidup dengan baik. Maka ruh HIPI istimewa terus kita akan menjalankan seluruh Indonesia adil dan berpihak. Begitu saya ekspos ke Maya, Dekan Fakultas Ekonomi Pekanbaru protes ke saya. Kalau berpihak berarti nggak adil. Itu logika kamu, logika saya adalah Pancasila, filosofis. Pemerintah kalau tidak berpihak pada pribumi dosa besar. Kenapa? Mengkhianati sejarah. Itu. Maka saya sudah matur sama teman-teman HIPI istimewa. Saya akan bawa HIPI kepada politik klasik. Pribumi harus dilindungi. Mahathir Jaya Malaysia, Mahathir berpihak pada pribumi. Amerika Jaya berpihak pada pribumi Amerika. Indonesia Jaya jangan khianati pengusaha pribumi. Yakin Jokowi hebat, UMKM dijadikan sasaran utama. Tapi pihak berikutnya sampai bupati dan juta ya. Maka sekali lagi adil dan berpihak. Lagi, ulangi, mantap. Yang laki-laki tok, cewek tok, carry. Angkat tangan kaki, tangan kanan. Adil dan berpihak. Adil dan berpihak. Adil dan berpihak. Tepuk tangan 3 kali aja. Kok kudul? Yang putri kasihan ini. Kalau nanti yang laki-laki berpihak, adil dan berpihak, yang putih hi ya. Oke, yang putih. Coba dulu Pak Putri angkat tangan kaki, tangan kiri, yang putri, pengusaha wanita, ayo. Angkatnya tinggi nggak apa-apa, kayak mabur apa-apa lah, ya. Karena pengusaha itu kerja keras, keringetan biasa, ya. Angkat lagi, ayo yang putri. Kok sih nggak sih cewek ya? Tangan sok kaki, roknya buka. Tangan kiri putri. 3 kali. Hi ayo 1, 2, 3 yang putra adil dan berpihak, yang putri insyaallah berhasil gitu ya. Yang ketiga Mas Yoyo, nanti akan kita tunggu apa yang akan disampaikan Mas Yoyo. Seorang muda lulusan teknik elektro dari Universitas Gadjah Mada. Dia pebisnis e-commerce yang menjadi pembayar pajak terbesar di Kabupaten Bantul. Tepuk tangan. Dia menjadi pengusaha dengan penghasilan sekitar 3 miliar per harinya. Oke, biar nanti yang mengulik untuk bintang tamu kita, host kita. Sebelumnya kita panggilkan host kita yang juga tidak kalah seru, Mas Indro Kimpling Susilo. Silakan, silakan. Pak Ketua, Dr. Sarbini atau Mbah Ben itu dokter filsafat.
Filsafatnya aneh, dokternya filsafat pariwisata. Dan beliau adalah ketua asosiasi doktor filsafat alumni UGM. Jadi anak buahnya antara lain Jenderal Hendro Priyono itu anggotanya Mbah Ben. Jadi ya kita agak maklum lah kalau dinasihati beliau ini agak ada unsur-unsur dari angkasa gitu ya. Tepuk tangan untuk Mbah Ben, terima kasih. Oke, banyak pertanyaan di kami tentang HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Kok pribumi? Nah, coba kita tenangkan dulu hati kita, pikiran kita, dan saya minta tolong pada semua teman yang hadir malam hari ini. Istilah pribumi itu apa toh? Bumi, pribumi ya. Tinggal di bumi Indonesia lahir. Nah kalau kita bicara siapa yang lahir tinggal di Indonesia, apakah itu hanya suku Jawa? Tidak. Apakah hanya suku Batak? Tidak. Apakah juga ada suku Cina? Ya. Jadi sebetulnya HIPI itu bukan ras atau suku. Pribumi adalah pengusaha lokal yang dikategorikan usaha mandiri kecil menengah UMKM. Yang itu sejatinya kalau kita temui di mana-mana ya semua, ada yang saudara kita China, ada yang India, ada yang Arab, ada yang Jawa, ada yang Sumatera, ada yang Sulawesi, Irian, dan itu adalah urat nadi perekonomian Indonesia. Nah, kenapa kita berhimpun? Karena memang secara real pemerintah kadang-kadang lupa bahwa kita punya pengusaha yang mewarnai denyut nadi perekonomian Indonesia ini, sehingga peraturan atau regulasi atau fasilitas dan perhatian itu justru kadang-kadang lebih condong ke pengusaha besar yang bermodal besar. Inilah yang kita suarakan, biasa-biasa saja, dan itu tidak ada yang istimewa. Tapi kita harus berhimpun memang. Kalau nggak berhimpun, kita nggak terdengar. Kalau pas industri kita nggak terdengar. Itu aja. Kemudian malam hari ini kita ucapkan salah satu pengurus HIPI DIY yang tadi memimpin menyanyi kita itu berulang tahun, Mbak Indri. Ya, berulang Mbak Indri berdiri. Mana Mbak Indri? Mana yang namanya Mbak Indri? Itu masih remaja Mbak Indri. Tapi cucunya 4. Oke, Bapak Ibu sekalian, siapa yang pengusaha di sini ya? Kalau sekarang ini tiba-tiba Anda atau kita tiba-tiba usaha bangkrut dan kita menanggung utang bank sekitar 2,2 miliar, apa yang terjadi? Gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Tahun 79 ya, tahun 2014 umur berapa? Dia mencoba berusaha konstruksi properti dan tiba-tiba dia bangkrut, menanggung utang tahun 2014 itu 1,4 miliar rupiah. Kalau tahun 2020 kira-kira jatuhnya 2,2 miliar ya. Itu tahun 2014 1,4 miliar rupiah. Apa yang terjadi? Utang bank itu ya, dia berhasil membayar utang bank itu dalam kurun waktu 6 bulan tanpa berhutang lagi dan tanpa menjual aset karena nggak punya aset. Tahun 2014 anak muda itu adalah Yoyo Rubianto. Ya, inilah Yoyo Rubianto. Mana ya? Asik kan? Sebenarnya saya pengen kedok bu gitu loh. Di Korea orang sempat Yoyo Rubianto seperti ini. Lahir di Cepu. Di Cepu ya. Cepu. SD di Cepu. Cepu. SMP Cepu. Di Cepu. SMA Cepu. SMA Cepu ya. Orang tua Bupati 17 periode. Cepu, betul?
Bupati bukan Bupati Ketoprak. Orang tuanya memiliki toko servis kulkas, TV, radio, betul? Betul. Ya. Saudara berapa jumlah saudara? Saudara saya satu, Oh, jadi cuma berdua. berdua. Gambaran keadaan ekonomi dengan servis yang luar biasa. Luar Nah, biasa. sangat hebat. Jadi kami dari kecil adalah bengkel elektro, tukang las, terus kemudian Solder toh. solder, teknik elektro, terus kemudian Skrup servis gitu ya, servis mesin cuci dan lain-lain. Itulah yang membawa saya jadi punya sertifikat welder. Luar biasa. Karena saya dari kecil sudah biasa ngelas ya. Oke. Terus karena latar belakang servis elektronik otomatis ya, inspirasinya bagaimana kok terus daftar UGM elektro? Saya ngomong bapak apa? Nah waktu itu saya pikir kalau pas daftar di UGM teknik elektro terus bisa dandan radio. Nah, zaman dulu kan bisa berbagi radio dapat duit ya, Ya. gampang gitu kan. Nah Oke. masuk UGM ternyata salah jurusan, itu adalah harus kuat PLN akhirnya Trafo. ditompo di PLN. Melayu Terus masuk UGM tahun 2000 kalau nggak salah. 2000 ya? 2000, 2000. Ada 2000. Senambi kuliah, kowe ya wis bengkel. Senampi kuliah saya kerja, Heeh. terus sudah punya anak juga. Kerjanya ning ndi? Melu bengkel juga. Iya, ikut bengkel di apa namanya, di Jalan Wates itu pernah, terus kemudian servis mesin cuci juga pernah gitu. Mungkin kalau nomor saya di dial itu Mas Yoyo lu, nah itu tukang servis mesin cuci. Di antara bapak dan ibu mungkin pasti ada di sini. Jadi memang hobinya kamu Bukan hobi, itu kerja. orang ini kok nyervis TV, radio, tape deck. Karo mesin cuci kok jenengan kok lebih seneng nyervis mesin cuci kenapa? Karena saya datang ke Jogja itu dengan modal ilmu yang diturunkan oleh ayah saya tadi. Saya diterima di UGM dengan gegap gempita ya, karena waktu itu zaman dulu itu kalau diterima di UGM dimasukkan di koran, wah luar biasa kita. Tapi terus kemudian saya pulang, Pak saya diterima di UGM, ternyata orang tua saya nggak sanggup bayari. Akhirnya saya sambil jalan kita servis TV, kemudian radio dari rumah ke rumah, mesin cuci dari rumah ke rumah, sampai saya bisa melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri. Kembali lagi, Anda pernah cerita paling suka benerin mesin cuci. Bukan suka, kerja itu. Anu apa namanya, kangen sama istri saya. Kerjanya di Batam, saya sudah punya anak dan istri, akhirnya kabur pulang. Lu sudah punya rumah waktu itu? Oh belum, Masih kontraktor. kontraktor. Terus di mana? Di apa? GE Lighting dulu Iya, gitu ya? lighting. Berapa tahun? Setahun. Habis itu di mana? Habis itu di Sari Usada Scam. Nah, Sari Usada susu apa Iya. sih disolder? Pabrik susu. Oh, ini bahasa dewasa ya. Yang disolder saya kebetulan entah kenapa saya dimasukkan di proses produksi, ya kan, di proses engineer. Jadi saya menciptakan susu, jadi empel-empel susu setiap hari. Oh. Itu tugas saya. Ini malah menciptakan nggak susu. elektronik nggak? Karena mesin-mesinnya itu elektronik semua, digital semua. Nah saya malah pas ditaruh di situ. Oke. Itu. Masuk Sari Usada tahun Lupa 2007 ada salah. 2007. 2007 Mau lulus kan 2005. Terus neng di mau Panasonic, terus ke itu Sleman, terus pada Sari Usada. Kira-kira 2007-an ya. Iya 2007. Sampai tahun berapa? 2011. Kapan mulai muncul pikiranmu ketika pulang kerja, kamu bertekad saya ingin dapat uang sambil plekaran? Itu pas ketika komputer saya diinstal Internet Explorer, jadi bisa koneksi internet. Ya kalau sebelumnya nggak ada. Nah itu kurang lebih sekitar tahun 2006 berarti sekitar pas di GE, di General Electric. Oh, Itu udah mulai itu. udah mulai belajar. Terus Kemudian dilanjutkan di yang kelihatan tuh waktu itu di Sari Usada, karena
di sana koneksi internetnya itu udah Kenceng, ya? tapi ya kan pakai dial-up. Terus pulang kerja betul kamu punya Nah, pikiran itu? Setelah, jadi kita pengen supaya ketika di kantor itu ya kerja aja, terus kemudian pulang kita belajar digital marketing itu pas pulang itu, jadi mulai setelah maghrib sampai jam 12 malam, kadang-kadang sampai jam 2 pagi. Muprok gitu ya? Iya, uplek. Saya adalah orang yang pernah masuk UGD 4 kali gara-gara migrain. Kokean sinau. Kokean melek. Sarjito, oke di Sarjito. Oke. Apa yang kamu lakukan dengan tekad kamu ingin dapat uang sambil kelikaran melalui internet? Nah, ini yang menarik pertanyaannya. Mohon jangan ditiru, terutama yang pengusaha konstruksi. Jadi ketika saya sendiri pernah jadi pengusaha konstruksi, wah ngedap-ngedapi karyawannya 200. Terus kemudian punya tim yang banyak, omsetnya miliaran gitu. Ternyata orang kebayar. Terus saya mikir, gimana caranya saya itu tetap merem gitu kan, merem kelekaran tapi dapat duit. Soalnya kalau saya kerja itu malah rugi gitu. Kalau kerja di konstruksi itu malah rugi. Makanya gimana saya mencari cara supaya kita tetap berbisnis dan mau melek, mau turu, mau kelekaran itu dapat duit. Yaitu saya belajar digital marketing. Nah, kita bikin konten yang bagus, terus kemudian malah cerita. Bisa? Ya, tapi itu gimana prosesnya hasil kecil itu? Kamu ngapain aja? Sebelumnya 2006, 2007, 2008, 2009 sampai 2011 kita bangun kontraktor. Nah, sebelum itu kita punya website, terus kemudian menciptakan konten ya. Saya di Malioboro, ujung Malioboro itu ada yang jual buku bekas. Saya tulis ulang di website saya. Nah, dari situ kita mendapatkan mendapatkan traffic, terus kemudian orang yang klik iklan kita. Orang yang klik iklan kita itu waktu itu dibayar sekitar $0,5 atau sekitar 7.000 5.000 rupiah per klik gitu. Kadang-kadang di dewe 5.000. Nah, itu karena ada orang yang masang iklan gitu. Terus kok bisa sampai kontraktor, kan mestinya hasilnya Nah, udah banyak. kemudian sampai 2006 sampai 2011 terus kemudian kita tertarik untuk menjalani bisnis kontraktor. Bentar, 2006 sampai 2011 hasilmu berapa itu? Nah, waktu itu kita income pertama itu dari Amazon tepatnya itu sekitar $127. Wah, tahun 2000 berapa ya? Pertama. Dolarnya sih orangnya buta. Mungkin 3.000 ya. Oh, iya. Sekitar 2.500. Nah, kemudian kita seneng banget kan dapat duit segitu. Ya. $120 itu sekitar piro itu? Sekitar itulah ya, lumayan. Ya, gini. Pertanyaan. Kamu ada dropship internasional Amazon. Kamu ini kan nggak modal. Kan kamu dagang kan? Kamu bisa dapat tadi $127 tadi. Caranya gimana? Nah, waktu itu cuman affiliate Amazon. Terus kemudian karena affiliate Amazon kita tidak perlu memiliki barang sama sekali. Itu produknya dijual di Amerika. Nah, kita cuman afiliasi aja. Kamu nyari produk orang barangnya? lain. Kamu nyari barangnya dari internet juga? Iya, dari Amazon. Terus caranya gimana? Kamu rebukan sama si punya barang sama jualin itu? Kalau di Amazon kita cuma tinggal ngirim traffic aja, kita sebagai afiliasi dapat komisi. Oh, komisi. Dapat komisi. Nah, rekornya apa di Amazon? Itu setelah kontraktor apa belum yang kamu ceritakan sampai di tegur Sebelum kontraktor ya? Sebelum kontraktor. Gimana ceritanya? Nah, Tegur Facebook sampai di stop itu kamu jual? Nah, kita waktu itu masih melanjutkan konten, bikin konten dan bikin konten, terus kemudian bikin blog dan lain-lain. Itu gajian pertama saya itu waktu itu dengan Google AdSense itu sekitar 1.300. Itu 2010 kalau tidak salah ya. Paling gede ya sih. Sebelumnya kita main afiliasi tahun 2009 itu sudah segitu selama bertahun-tahun sampai 2011 saya merasa saya cukup. Itu per $1.000? Sebulan sekali. 11 kali $1.000? Iya, 1.300-an. Itu kalau selain saya ada yang lebih gede, mereka ngambilnya karungan di PT Pos itu zaman itu. Iya. Tapi karena kamu sudah dapat uang, terus mulailah kontraktor tadi ya? Mulailah terpikir yang jualan itu yang rekor apa? Yang jualan sampai
negara-negara yang aneh-aneh itu? Oh itu tahun 2014 masih jauh ini. Setelah ya? Ya, Oke. jadi 2011 kita Karena ada duit. merasa udah punya income yang bagus di Google AdSense, akhirnya saya resign. Punya karyawan berapa? Waktu itu cuma 3. 3. Oke. Resign, terus kemudian bikin PT sendiri, yaitu jadi kontraktor. Google AdSense-nya malah tak tinggal. Oh, karena wis ngentongi duit. Waktu mulus Alhamdulillah. Spiro, entuke piro kowe ning Kalau- asetmu? Kalau di Google AdSense ya sekitar 1.000, 2.000, maksimal kurang lebih 5.000 pernah. Nah, karena kita pengen, merasa keren gitu ya, akhirnya pengen jadi kontraktor band, jadi pengusaha sing ketok. Nah, kita waktu itu kan pengusaha untuk duit, tapi Ora ketok. kesannya ora kerja Nek gitu pergaulan kan. isin ya. Kelumbrak-kelumbru kayak gombal lama kan, setiap hari kelekaran gitu kan. Ternyata band keren, kita bikin perusahaan kontraktor, wah luar biasa, Wow. timnya banyak, tapi bangkrut gitu. 2011 tadi ya. Duh, ini statusnya biasa 1,4 orang utangnya berarti orang popo. Iya utang, tapi itu utang ke supplier jadinya. Loh lah ya berarti Dan kan bank. utang toh. Dan bank, Kudu balik kan harus 1,4. mengembalikan, betul. Ketika semerpet 1,4 miliar kuwi, apa yang kamu lakukan? Nah, disinilah beauty-nya pertolongan Allah ya. Jadi karena saya sudah sadar bahwa saya itu dilahirkan di dunia digital marketing, akhirnya saya kembali ke kitohnya orang bahasa Balik ke lek dulu. Muhammadiyah, Rekaman kembali dulu. ke digital marketing ya bikin konten, terus kemudian kita bikin website kembali dan lain-lain. Sing wong telu isih melu. Bisa Saya tetap. Kuwi diseriusi ngono ya. diserusi, terus kemudian kurang dari 6 bulan 1,4 itu bisa lunas. Tepuk tangan dong. Tanpa boleh utangan, Tanpa utang, tanpa dodolan aset. tanpa utang dan tanpa aset. Padahal asetmu 20M ada. Oh luar biasa. 20 ember. Soalnya ini rumah bocor kan, jadi kita beli ember banyak. Oke, 2014 1,4 6 bulan selesai. Ya. Setelah itu kamu mantep karep Di digital marketing ya. Kamu besarkan sampai kamu punya karyawan Hmm. 20 ya. Waktu itu kita mulai dari 20 dulu. Ya. Dulu waktu itu ngerekrut sak ketemunya, sak entuk-entuk gitu. Nah, terus pada akhirnya perjalanan 2017 kamu sudah membayar pajak terbesar dan Salah satu omset 3 miliar per hari itu mulai tahun berapa? tahun 2016 kalau tidak salah. 16 ya? Agustus 2016. 3M per hari ya. Waktu itu belum sampai, waktu itu baru Agustus itu cuman satuan. 3 miliar itu mulai September, Oh, September. September, Oktober, November. Kan? Nah, sekarang ini Punten Oktober. kantormu di Jalan Wonosari, Potorono. Iya, betul. Ngono ya? Di- RT piro, RW piro ngono ya? Nggak ada RT sekarang. 4 lantai, 4 lantai, 160 orang. 160 insya Allah. 24 jam. 180 mau tambah 20 ya mau ya. Ada tambah sini, jadi 110 siji. 24 jam. Di, Semua sudah sistem computerized. ya systemize. Ya. Di Filipina, kamu punya kantor, punya karyawan berapa? Kurang lebih 40. 40. 40. Amerika, kamu juga punya. Loro. 2, beli. Jadi kode kartu nomor induk pegawai itu diawali dengan plus 62. Keren toh. Jadi ada yang plus 1, berarti di Amerika. Nah, 2 orang bule, gajinya 1 orang berapa? $5.000, Malah anu 3.000. 30 dolar. Kenapa kok perlu di Amerika? Ada perusahaan di sana karena untuk FBI license, Badan POM Amerika. Untuk fulfillment, Ya. fulfillment gitu. Terus di China punya mitra-mitra penjaga gudang dan Iya, betul. pengiriman. Kita punya partner di Cina itu mengirim barang ke seluruh dunia dan Amerika terutama. Oke, ceritamu dulu sampai ditegur Facebook sampai dihentikan untuk jualan itu apa tuh? Tahun berapa tuh? Tahun 2009 Pak ya. 9 ya, malah ya. 2018. Oh, 18 ya. 2018 itu dulu. Kamu jual barang sampai itemnya 2 juta ya? Ya. Seluruh dunia. 1.500.000 satu biji. Kemana saja? Yang aneh negara mana yang beli barangmu?
ke Tobago. Nah, pernah dengar ke negara Tobago? Hampir semua negara kecuali Korea Utara. Rusia, Arab Saudi, Hampir semua. mana tingginya permintaan sampai di stop. Apa bunyinya kalimat Facebook nyetop itu? Karena itu mengganggu bisnisnya Hollywood. Netflix. Itu real ya? Real. Anu, surat ya? Iya, real. Bukan Bukan surat. tapi kontak. Itu berapa ngomong. Ya, tapi pokoknya Itu merubah diperingatkan. undang-undangnya di UK. Ya, maksudnya Karena itu muncul undang-undang baru bahwa produk ini adalah tidak boleh dijual di UK, sehingga itu Oke. nggak bisa dijual di Facebook. kamu masih sisa punya barangnya itu di rumahmu, kamu janji ngasih aku. Masih ya? di Masih ingat kan? masih. Oke. Kamu punya produk namanya Armora Betul. dan Zetira. Hmm. Jadi kamu di mana-mana terkenal dropship internasional Amazon, Zetira.id, Armora.id. Tetapi kamu punya 3.000 item barang jualan. Iya. 3.000 item itu karena kita menjual produk ke seluruh dunia, dari Cina ke seluruh Dan dunia. ngambil barang juga dari mana-mana. Kalau 3.000. betul, kalau brand atau produk Indonesia sendiri itu ada tahun kemarin 20, tahun ini 50 yang mau lahir. Oke. Dari Indonesia. Anda pernah cerita penggemar tas kulit dan sepatu kulit itu lebih suka produk Bantul daripada Cina, betul? Betul, karena mereka di Bantul lebih asli daripada dari tempat lain gitu. Ya. Perputaran transaksimu per hari rata-rata 2.000, 2.500, 3.000? Kalau sepatu aja, mungkin Enggak, semua? itemnya Ah, mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000-an gitu tiap hari, tiap hari. 24 jam. Ya, no turun di barang tuh ya. Ini semono ya. Sampai jam 11. Tapi kalau dunia selalu pagi ya, karena Iya. muter dunia Iya. kan bulat. Paling banyak untuk hari ini atau kemarin itu yang ngambil barangmu dari negara mana? Nek saya bisa jawab berarti saya kerja. Hah? Saya aja udah gak kerja, saya nggak tahu. Kurang lebih masih di Amerika. Amerika ya? Amerika. Oke, produk dunia yang paling digemari, yang paling tinggi ditransaksikan melalui kamu apa? Smartwatch. Smartwatch dari Cina. Ada yang punya smartwatch. Nah, ini salah satu produk yang bagus dijual. Kemudian ini apa namanya? Defrost. Ada yang punya daging supaya dari kulkas kemudian dikeluarin ke luar supaya gampang cair, itu tataan ya, aluminium gitu. Pernah ada berita kamu jualan panci beromset miliaran per hari? Orang mudeng ke wajan. Iya, kalau aku takon tenan iki masalah Pak. Karo sinau. Pasti pesertanya kok bisa ben santai gitu loh. Ora iso 3 miliar sedino iku. Yo mikir iki malah. Lah aku kira masamu ngomong ke kowe ini malah dinaneki wong dhewe iki wong. Apa tenan? Serius wah, macam-macam. Wah, kimbling wah bisa coba. Oke. Kamu punya produk hijab, pelangsing, lipstick, Betul. ya. Terus ada gelang mungkin ya, kebaya, rok, ya. Kebaya belum. Belum. Lipstick ya, lipstick. Terus ini ada. Ada. Itu mereknya merek dia, Armora dan Zetira. Dan pabriknya ada di Indonesia semua. Di Indonesia, di Bantul juga ada. Bantul ada. Bantul. Jadi kamu punya mitra sampai sekarang berapa perusahaan? Mitra perusahaan itu sekitar 20 perusahaan. Dari Jakarta, Bandung, Bekasi, Bantul, Bantul. Bogor, Sebentar lagi Purworejo. Purworejo, Ya. Maklun, di Maklun, Ndandake, merki ya. Nah, terus nanti kita minta untuk presentasi yang serius banget, aku malah iso ngomong. Enggak, presentasi ini malah lucu, ini serius sampai diri ini. Oh, Yakin Nah. nanti presentasinya itu menggembirakan, menggemaskan. 3 miliar per hari. Itu perbandingannya bagaimana? Iklan 1 miliar kurang lebih. Ya. Jadi kalau teman-teman ini buka YouTube itu,
keseling iklan apa itu ya, salah satunya adalah dari kamu. Nah, betul. Nah, iklan 1 miliar itu rata-rata income-nya sekitar 2,5. Ya. Kemudian 1 miliar untuk iklan, kemudian untuk HPP, belanja modal COGS-nya atau belanja barang itu sekitar 1 miliar. Kemudian profitnya 100.000 rupiah. Guyon. Kok Oke. malah pajaknya tambah loh. 100.000. Yang menarik adalah kamu melatih orang tanpa beban, tanpa merasa itu berkompetisi. Beban lah, oh ya diajari orang-orang tua. Coba kalau anak-anak muda ya nggak beban. Angel ngajari orang tua itu. Saya menjelaskan 10 orang, yang ngerti cuma 2. Ya. Itu aja pura-pura. Ya ini dapat bantuan kampus Aktepi. Aku ya lagi ngerti. Jadi di Dagadi yang gedung ini selatannya ngenceng-ncengan mademulon ya gitu. Iya, betul. Itu ono kampus Aktepi. ATP. Ini Pak Dokter yang murtad, yang meninggalkan profesi, silahkan duduk, dokternya untuk mengikuti saya untuk menjadi seorang pengusaha. Tepuk tangan buat Pak Dokter. Boleh diceritakan dia main-main kamu ajari, dia dapat apa? Nah, dapat ilmu. Jadi Pak Dokter ini selama kalau Desember kita membuka program digital marketing camp selama 1 tahun. Setiap bulan kita training dan itu bukan gratis ya, berbayar ya, tapi kita yang bayari. Oh luar biasa. Ya, tapi jadi peserta kita gratiskan tapi kita bayari kan, kita sewa hotel kan. Nah mereka belajar selama seminggu untuk belajar bagaimana sih menciptakan bisnis, belajar bisnis seperti Dokter Yuda ini. Wah kalau kayak gitu mendingan saya tinggalkan profesi dokter aja. Saya ikut Mas Yoyo, dokter ya, meninggalkan profesinya. Dia ini itu ditpino. Karena dia rahasia. Karena dia merasa yakin dengan saya itu. Jadi Ya. pengen belajar lebih jauh selama 1 tahun ke depan. Oke. Kalau duit nanti ada, slide-nya ada. Ya. Pokoknya semua slide ada. Jadi ini saya hanya ingin mengawali bahwa beliau bukan sosok dari keluarga kaya raya. Juga ini terbukti tadi, kamu kerja di Sarujada, terus pulang, gitu, nggak membuat sesuatu tidak dengan modal yang dialokasikan. Iya, Betul? Sampai sekarang penghasilan seperti itu tidak dengan modal yang besar. Aneh kan? Aneh. Justru tanganku ya mumet aku ya kepeksa ini. Sebenarnya dengan modal waktu itu yaitu dengan menggunakan kartu kredit istri saya. Jadi kan ada limitnya 5 juta kan. Nah kita pakai untuk iklan. Tanpa istri saya tahu bahwa saya pakai untuk iklan. Jadi saya udah modal juga. Ya itu kan putaran ya. Tapi artinya kan tidak harus membuat PT. Cita-cita beliau sangat mulia. Di Piungan dia akan membuat kampung anak muda digital. Kampung. Betul. Bantul Empire. Bantul. King of the King loh ya. RE King. Kan sudah izin Sri Sultan tuh. RE King. Dan Empire ya, Empire. Betul itu ya. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini di Bantul ini juga malam hari ini. Coba berdiri, Dokter Sagiran, MKes. Nah, Bantul ya. Oh, jalan Wonosari kayak mau kidulnya jajaran. Bantul itu memang luar biasa. Dan dia tadi rasan-rasan, Pak Hendrik, kalau Pak perusahaannya Pak Yoyo saya beli, boleh nggak ya kira-kira? Ada cukup. Ya, banyak Pak. Bagus, sama Bantul bagus lah. Kita punya 1000 perusahaan. Nanti saya akan cerita. Jadi yang dipilih mana? Ya. Jadi kita kalau jual beli perusahaan itu karungan modelnya. Gitu. Ini saya hanya mengawali mengantarkan latar belakang Mak Yoyo seperti itu perjuangan jadi real bener seperti itu.